Wah, ini kasusnya juga cukup berat juga nih, guys. Jadi ini ada sebuah kasus di daerah Taoyuan, di daerah Chongli, ada sebuah praktek ataupun juga klinik yang ternyata si tersangka ini adalah orang Indonesia yang kononnya tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas kedokteran. Misalkan seperti oplas, behel, pasang gigi palsu, kawat gigi, dan segala macamnya. Jadi ini sebuah praktek yang sebenarnya kalau di Taiwan tuh harus ada izinnya. Tapi mungkin karena bisnisnya ataupun juga toko kliniknya juga cukup ramai ya, sehingga menjadi pusat perhatian dari orang-orang sekitarnya. Kok bisa seperti itu ya? Oke, halo guys, kembali lagi bersama dengan Agung. Mungkin berita ini lu juga udah lihat. Jadi benar ya, kalau di Taiwan itu untuk praktek kedokteran ataupun juga kecantikan yang harus menggunakan jarum ataupun juga alat operasi, prasarana-prasarana tersebut itu harus ada izinnya, ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Dan orang ini ternyata adalah WNI overstay. Dan kok bisa ya melakukan praktek seperti ini? Nah, ini menjadi satu perhatian yang besar banget nih di Taiwan. Bisa bayangin nggak guys, kenapa orang Taiwan sekarang, terutama untuk petugas imigrasi dan kepolisian Taiwan tuh konsentrasi banget dengan WNIO ataupun juga mungkin lebih tepatnya pekerja migran orang yang ilegal ataupun juga tidak resmi ini ya, bukan cuma orang Indonesia guys. Karena menjadi tidak resmi ataupun juga ilegal ini, overstay ini, banyak banget kejadian ataupun juga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Salah satunya seperti ini. Bisa bayangin nggak kalau misalkan ternyata ada pasien yang mengalami kerugian, minta tanggung jawabnya sama siapa? Ya nggak bisa juga kepada si tersangka ini. Karena apa? Karena dia sendiri tidak memiliki izin resmi untuk praktek. Nah, jadi teman-teman ini pesan aja dari pemerintah Taiwan juga buat kita semua. Kalau misalkan mau melakukan apa namanya sarana kecantikan ya ataupun juga melakukan operasi kecantikan, carilah tempat ataupun juga klinik yang sudah resmi, yang ada dokternya dan juga ada izinnya. Kalau nggak yakin, silakan ditanya gitu loh, ada nggak surat resminya? Dan surat resminya itu harus dikeluarkan oleh otoritas di Taiwan, bukan otoritas di negeri lain. Jadi setiap negara itu ada aturannya guys ya. Jadi moga-moga aja ini bisa mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati untuk memilih klinik ataupun juga sarana untuk bisa mempercantik diri. Oke, jangan sampai salah pilih, yang dirugikan adalah konsumen itu sendiri. Semoga bermanfaat dan salam optimis. Wah, ini kasusnya juga cukup berat juga nih guys. Jadi ini ada sebuah kasus di daerah Taoyuan, di daerah Chongli, ada sebuah praktek ataupun juga klinik yang ternyata si tersangka ini adalah orang Indonesia yang kononnya tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas kedokteran. Misalkan seperti oplas, behel, pasang gigi palsu, kawat gigi, dan segala macamnya. Jadi ini sebuah praktek yang sebenarnya kalau di Taiwan itu harus ada izinnya. Tapi mungkin karena bisnisnya ataupun juga toko kliniknya juga cukup ramai ya, sehingga menjadi pusat perhatian dari orang-orang sekitarnya. Kok bisa seperti itu ya? Oke, halo guys, kembali lagi bersama dengan Agung. Mungkin berita ini lu juga udah lihat. Jadi benar ya, kalau di Taiwan itu untuk praktek kedokteran ataupun juga kecantikan yang harus menggunakan jarum ataupun juga alat operasi, prasarana-prasarana tersebut itu harus ada izinnya, ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Dan orang ini ternyata adalah WNI overstay. Dan kok bisa ya melakukan praktek seperti ini? Nah, ini menjadi satu perhatian yang besar banget nih di Taiwan. Bisa bayangin nggak guys, kenapa orang Taiwan sekarang, terutama untuk petugas imigrasi dan kepolisian Taiwan tuh konsentrasi banget dengan WNIO ataupun juga mungkin lebih tepatnya pekerja migran orang yang ilegal ataupun juga tidak resmi ini ya, bukan cuma orang Indonesia guys. Karena menjadi tidak resmi ataupun juga ilegal ini, overstay ini, banyak banget kejadian ataupun juga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Salah satunya seperti ini. Bisa bayangin nggak kalau misalkan ternyata ada pasien yang mengalami kerugian, minta tanggung jawabnya sama siapa? Ya nggak bisa juga kepada si tersangka ini. Karena apa? Karena dia sendiri tidak memiliki izin resmi untuk praktek. Nah, jadi teman-teman ini pesan aja dari pemerintah Taiwan juga buat kita semua.
Kalau misalkan mau melakukan, apa namanya, sarana kecantikan, ya, ataupun juga melakukan operasi kecantikan, carilah tempat ataupun juga klinik yang sudah resmi, yang ada dokternya dan juga ada izinnya. Kalau nggak yakin, silakan ditanya gitu loh, ada nggak surat resminya? Dan surat resminya itu harus dikeluarkan oleh otoritas di Taiwan, bukan otoritas di negeri lain. Jadi setiap negara itu ada aturannya guys ya. Jadi, moga-moga aja ini bisa mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati untuk memilih, klinik ataupun juga sarana untuk bisa mempercantik diri. Oke, jangan sampai salah pilih, yang dirugikan adalah konsumen itu sendiri. Semoga bermanfaat dan salam optimis.